Hari ini kita akan membahas tentang materi ANOVA. ANOVA di sini nanti akan kita bedakan, yaitu ada ANOVA 1 jalur dan juga ada ANOVA 2 jalur. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soalnya, kita lihat dulu untuk materi tentang ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yaitu merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test atau uji T. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari 2 kelompok saja. Kemudian di sini ada kegunaan dari ANOVA. ANOVA itu digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada F-tabel. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0. Yang artinya ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA itu sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Tapi untuk hari ini nanti kita akan menggunakan SPSS untuk menguji data untuk ANOVA ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri ANOVA. Jadi ciri khasnya itu adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih dari variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini, misalkan contohnya yaitu adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin. Nanti jenis bahan bakarnya juga akan ada beberapa jenisnya atau beberapa kelompoknya yang nanti akan kita uji terhadap variabel dependennya, yaitu untuk yang toraks mesin. Ini contoh untuk pembahasan di dalam ANOVA, yaitu nanti ada beberapa kelompok dari variabel independennya yang akan diuji kepada variabel dependen. Kemudian untuk jenis ANOVA, nanti ada beberapa jenis dari ANOVA, diantaranya ada univariat dan juga ada multivariat. Untuk yang univariat nanti ada 3 jenisnya, yaitu ada ANOVA one way analysis of variance atau ANOVA 1 jalur, dan juga ada two way analysis of variance atau ANOVA 2 jalur, dan juga ada multi way analysis of variance. Sedangkan untuk yang multivariat nanti juga dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang ANOVA 1 jalur, 2 jalur, dan juga ada yang lebih dari 2. Bedanya untuk yang multivariat
Ini adalah apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Sementara kalau yang univariat, tadi adalah untuk yang variabel bebasnya itu bisa lebih dari 2, sementara variabel terikatnya itu ada 1. Tapi untuk hari ini nanti yang akan kita bahas yaitu hanya yang univariat saja untuk yang 1 jalur dan 2 jalur. Jadi yang lainnya nanti belum kita bahas. Untuk hari ini kita akan membahas untuk yang 1 jalur dan 2 jalur untuk ANOVA, tetapi untuk yang univariatnya saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini yang pertama adalah untuk ANOVA 1 jalur. Contoh soal untuk ANOVA 1 jalur, jadi dari sebuah penelitian suatu pabrik manufaktur ingin diuji apakah terdapat perbedaan produktivitas mesin, yaitu ada 4 jenis mesin yang akan kita uji, yaitu ada mesin bubut, mesin fries, mesin scrap, dan mesin gerinda. Melalui 5 sampel yang dikumpulkan dari setiap mesinnya dalam data sebagai berikut. Jadi ada 4 mesin yang akan kita uji. Setiap mesinnya di sini ada 5 sampel yang kita dapatkan. Ini nanti akan kita uji terhadap produktivitas yang dihasilkan dari setiap mesin ini. Nanti apakah dari perbedaan 4 jenis mesin ini akan mengalami perbedaan terhadap produktivitasnya atau tidak ada perbedaan. Ini bisa diuji melalui ANOVA 1 jalur. Untuk menguji ANOVA 1 jalur, kita menggunakan SPSS. Kalau begitu kita bisa dibuka terlebih dahulunya untuk SPSS-nya. Di sini tampilan untuk SPSS. Seperti biasa nanti kita masuk ke dalam variabel view-nya. Nah, karena di sini sebenarnya hanya ada 1 variabel X, jadi walaupun di sini ada beberapa kelompok untuk mesin yang digunakan, tapi sebenarnya di sini hanya ada 1 variabel X, yaitu kita ingin menguji mesin tersebut, mesin terhadap produktivitasnya. Tetapi mesin itu nanti kita bedakan ke dalam 4 kelompok lagi. Kalau untuk yang pertemuan sebelumnya, untuk yang regresi linear berganda itu kan X-nya ada 1 atau juga ada yang 2 ya kalau yang berganda, tapi di sana tidak dibedakan ke dalam kelompok. Berarti ketika kita ingin menguji mesin terhadap produktivitasnya tapi mesinnya tidak dibedakan menjadi kelompok, maka kita menggunakannya seperti yang minggu lalu, yaitu menggunakan regresi. Tapi ketika variabel X-nya nanti dibedakan menjadi beberapa kelompok lagi, maka di sini kita bisa menguji menggunakan ANOVA. Untuk yang model seperti ini kita menggunakannya ANOVA 1 jalur. Maka di sini nanti untuk di SPSS-nya kita hanya menggunakan 2 variabel, yaitu ada variabel dependent dan juga ada yang variabel independennya. Di sini yang pertama untuk yang di kolom name-nya kita masukkan ada 2 variabelnya, yaitu yang pertama ada mesin dan juga yang keduanya ada tingkat produktivitas. Nah, nanti ada beberapa yang kita rubah di dalam isiannya. Yang pertama adalah kita merubah desimalnya.
desimalnya di sini kita rubah menjadi 0 karena nanti kita tidak menggunakan desimal agar bisa lebih mudah dalam memasukkannya. Kemudian untuk yang di labelnya kita tulis sama, yaitu ada variabel mesin dan juga ada produktivitas. Nah, kemudian untuk yang value-nya, karena tadi di dalam contoh soal mesinnya ada beberapa jenis kelompok, maka untuk value-nya di sini kita rubah menjadi kelompoknya. Nanti tinggal diklik saja yang value ini. Kemudian di sini ada kolom untuk value dan juga ada kolom untuk labelnya. Untuk value-nya nanti yang pertama kita isi untuk angka 1. Nah, yang satu ini adalah jenis yang mana? Misalkan yang satu adalah yang mesin bubutnya. Maka kita tulis di label sini adalah bubut. Kemudian kita klik add. Kita masuk jenis yang keduanya, yaitu di sini ada fries. Kita ketik fries. Klik add lagi. Kemudian yang jenis ketiganya ada scrap. Klik add. Kemudian yang keempatnya gerinda. Nah, setelah sini sudah ada 4 mesin yang masuk dari jenis mesinnya, kita klik OK. Nah, di sini sudah terisi untuk yang kolom value-nya. Kemudian yang kita rubah adalah untuk yang kolom measure-nya, dimana untuk yang pertama, untuk yang mesin ini kita rubah measure-nya menjadi nominal. Sementara untuk yang produktivitas kita rubah menjadi scale. Jadi untuk yang variabel X-nya ya, atau yang variabel bebasnya ini nominal, sementara untuk yang variabel terikatnya kita rubah measure-nya menjadi scale. Setelah ini sudah terisi, maka kita kembali ke data view. Nanti tinggal kita isikan untuk nilainya dari mesin dan produktivitas. Nah, cara mengisinya di sini tadi ketika kita mengisi value di variable view yang ini, value-nya mana tadi? Nah, yang di sini kita nanti harus sesuai urutannya. Berarti nanti untuk angka 1 itu adalah untuk yang bubut, yang 2 fries, yang 3 scrap, dan yang 4 gerindra. Nanti tidak boleh tertukar dalam mengisi data view-nya. Nah, ketika kita melihat datanya di sini bahwa masing-masing dari setiap mesinnya yaitu ada 5 sampel. Berarti untuk yang jenis pertama ini yang bubut nanti ada 5 sampel. Maka kita masukkan di sininya mesin ini untuk yang jenis pertama ada 5. Untuk yang jenis kedua juga ada 5. Yang ketiga juga 5. Kemudian yang keempat juga ada 5 sampelnya. Nah, setelah kita masukkan dari masing-masing jenisnya, baru kita masukkan nilai dari produktivitasnya, tapi secara berurutan, jangan sampai tertukar. Berarti untuk yang jenis mesin pertama di sini kita copy saja, masukkan ke sini. Kemudian mesin yang kedua ini yang ketiga. Sini yang keempat.
Nah, setelah sudah dimasukkan datanya, baru nanti kita akan melakukan analisisnya. Untuk analisisnya, yang pertama nanti kita klik menu Analyze yang di atas ini. Kita pilih Compare Mens. Kita pilih One Way ANOVA. Kemudian di sini ada kolom untuk dependent list-nya. Untuk yang dependent list, di sini kita masukkan untuk yang mesinnya ke dalam dependent. Kemudian produktivitasnya kita masukkan ke dalam faktor. Setelah itu nanti kita klik option. Kemudian kita centang untuk yang deskriptif dan homogeneity of variant test. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya adalah kita klik yang menu post hoc. Kita centang untuk yang Bonferroni yang ini, dan juga kita centang untuk yang game soil yang di sini di bawah. Karena nanti yang kita ingin tampilkan adalah untuk yang Bonferroni dan juga ada yang game soil. Untuk signifikan tesnya yaitu 0,05 yang kita gunakan. Kalau begitu klik continue. Setelah itu klik OK. Maka nanti akan tampil untuk hasilnya untuk ANOVA 1 jalur. Nah, nanti yang tampilnya itu di sini ada nilai dari deskriptif dan juga ada nilai dari tabel ANOVA-nya. Nanti ini akan kita lakukan analisis bagaimana untuk kesimpulan akhirnya. Kemudian kita copy ke sini ke Word ya, untuk nanti kita lakukan kesimpulannya. Di sini ada tabel deskriptif dan juga ada tabel test of homogeneity of variance dan juga ada tabel ANOVA dan ada tabel multiple comparisons. Ya, untuk mengetahui yang hasil kesimpulannya di sini kita lihat yang pertama dari tabel deskriptif itu nampak bahwa responden yang menggunakan mesin bubut memiliki rata-rata 71,8, mesin Fries-nya 68,4, mesin scrap-nya 54 dan mesin gerindanya 41. Di sini kita lihat dari tabel deskriptif. Nah, yang ini. Jadi masing-masing dari masing-masing dari jenis mesinnya, di sini ada meannya atau nilai rata-rata dari setiap jenisnya. Kemudian untuk melihat apakah adanya perbedaan produktivitas dari keempat mesin tersebut, ini kita lihat tabel ANOVA, yaitu dari tabel itu pada kolom sig-nya diperoleh nilai p-value, yaitu 0,004 kurang dari 0,05. Di sini coba kita lihat di sini ya. Kini kita view, coba display.
Nah, di sini ya kita lihat untuk yang tabel ANOVA. Nah, nilainya yaitu 0,004 kurang dari 0,005 sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga kesimpulannya yang didapat adalah adanya perbedaan yang bermakna rata-rata produktivitas berdasarkan keempat kelompok mesin tersebut. Jadi kalau kurang dari 0,05 berarti kesimpulannya adalah H1 yang diterima, yaitu adanya perbedaan yang bermakna dari rata-rata produktivitasnya. Tapi kalau SIG ininya lebih besar dari 0,05, maka nanti kesimpulannya tidak ada perbedaan yang bermakna. Kemudian kita lanjut untuk yang interpretasi uji ANOVA untuk yang posoknya. Jadi karena tadi nilai SIG-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka kita lanjutkan ke dalam uji post hoc. Tapi kalau nilai SIG-nya di sini lebih besar dari 0,05, maka tidak perlu dilanjutkan ke dalam uji post hoc. Nah, karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Untuk menentukan uji lanjut mana yang digunakan, maka kembali kita lihat untuk tabel test of homogeneity of variance. Bila hasil tes menunjukkan varian sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonferroni yang SIG-nya lebih besar dari 0,05. Namun bila hasil tes menunjukkan varian yang tidak sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Gemshoel SIG-nya yang kurang dari 0,05. Nah, kita lihat dulu di sini ada tabel test of homogeneity of variance. Nah, yang ini karena kita dapat SIG-nya yaitu 0,009, berarti di sini kurang dari 0,05. Ketika kurang dari 0,05, maka yang digunakan adalah untuk yang uji Gemshoel. Kalau yang nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05, nanti yang digunakan uji lanjutnya adalah uji Bonferroni. Setelah kita sudah menentukan yang kita akan gunakan adalah uji Gemshoel ini, selanjutnya kita lihat untuk yang tabel post hoc test. Itu yang ada di bawah. Nah, ini tabelnya untuk yang post hoc testnya. Nah, karena kita gunakan adalah uji Gemshoel, maka yang kita lihat adalah untuk kolom yang Gemshoelnya yang ini. Dari tabel post hoc test ini memperlihatkan bahwa kelompok yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata produktivitas itu ditandai dengan tanda bintang. Jadi yang ada tanda bintangnya berarti itu adalah yang memiliki perbedaan dalam produktivitas. Dan tanda bintang yang ada di tabel ini yaitu untuk kelompok mesin bubut dan mesin scrapnya. Maka di sini berarti yang memiliki perbedaan yaitu untuk yang mesin scrap dan mesin bubut. Sementara untuk yang dua jenis lainnya lagi, yaitu ada Fries dan ada Gerindra, ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, itu adalah untuk menguji ANOVA yang satu jalur. Selanjutnya adalah untuk yang ANOVA dua jalur. Di sini kita langsung ke contoh soalnya untuk yang ANOVA dua jalur. Jadi bedanya untuk yang ANOVA dua jalur ini, di sini ada
2 dari variabel X-nya atau variabel independennya, dan ada 1 untuk variabel dependennya. Sementara nanti untuk 2 dari variabel independen ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Di sini misalkan untuk variabel independennya yaitu ada 2, ada yang padi dan pupuk. Kita ingin menguji untuk variabel padi dan pupuk terhadap hasil panen dari suatu pertanian. Sementara di sini ada 4 jenis padi yang berbeda. Yaitu di sini ada yang jenis pertama, ada yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kemudian juga ada 3 jenis pupuk yang berbeda. Jadi nanti kita ingin menguji dari setiap jenis padi ini dengan menggunakan beberapa jenis pupuk yang berbeda terhadap hasil panen yang didapatkan nantinya. Nah, di sini pertama kita nantinya sudah mendapatkan datanya dari sampel yang ingin kita ambil. Di sini ada 24 sampel yang kita ambil, yaitu dari 4 jenis padi dan juga dari 3 jenis pupuk yang berbeda, dan di sini hasilnya. Nantinya ingin kita uji yaitu dengan taraf nyatanya 5% atau taraf signifikannya 95% ya, atau 0,05 alfanya. Nanti ujilah apakah rata-rata hasil per hektar sama untuk jenis pupuk dan juga jenis tanamannya. Jadi nanti yang ingin kita uji adalah apakah ada perbedaan dari penggunaan padi yang berbeda dan pupuk yang berbeda terhadap hasil yang didapatkannya. Kalau begitu kita langsung saja nanti ini kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, kebetulan di sini sudah saya masukkan dari nilai-nilainya, tapi nanti kita masukkan dulu untuk variabel dari masing-masingnya. Nah, yang pertama nanti kita masukkan dari kolom name-nya. Karena di sini ada 3 variabel, maka nanti kita masukkan untuk kolom padi. Kemudian yang keduanya kita masukkan variabel untuk pupuk. Dan yang ketiganya adalah hasil panennya yang didapatkannya. Yang kita rubah kemudian adalah desimalnya, kita rubah menjadi 0 karena nanti kita menggunakan desimal 0 agar lebih mudah. Untuk labelnya juga kita tulis sama seperti yang di kolom name. Kemudian untuk yang di value-nya di sini kita rubah. Karena tadi padinya itu ada 4 jenis, maka nanti kita masukkan ada 4 jenis di sininya. Misalnya untuk yang nanti yang nilai 1 ini adalah padi untuk yang jenis 1. Untuk yang 2 berarti padi yang jenis kedua. Yang ketiga dan yang keempat. Nah, setelah sudah ada 4 jenis padinya, kita klik OK. Kemudian juga begitu untuk yang pupuk yang di sini, kita bedakan, bagi lagi menjadi 3 jenis. Kalau sudah, klik OK.
Setelah itu yang dirubah juga di sini ada measure-nya. Nah, di sini yang measure-nya untuk yang yang dua ini, untuk yang untuk yang independennya itu kita rubah menjadi nominal, dan untuk yang dependennya kita rubah menjadi scale. Kalau udah, nanti klik yang data view. Nah, di sini nilainya memang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi di sini sudah ada ya untuk yang untuk yang padinya. Di sini dari setiap jenisnya ada 4 jenis, dan juga ada pupuknya yang 3 jenis pupuk yang sudah dimasukkan. Di sini hasilnya, misalkan untuk yang padi jenis pertama menggunakan pupuk yang pertama hasil 4, padi yang pertama menggunakan pupuk yang kedua hasilnya 8, dan seterusnya ke bawah sampai ada 24 sampel yang kita ambil. Kemudian baru nanti kita analisis menggunakan ANOVA 2 jalur. Yang pertama caranya kita klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model yang ini, kemudian kita pilih Univariate yang atas. Nah, di sini memang sudah dimasukkan ya sebelumnya. Jadi tadi kita reset dulu saja biar kosong lagi. Nah, jadi nanti kita masukkan di sini yang pertama untuk hasilnya. Di sini kita masukkan ke kolom yang dependent, dan untuk padi dan pupuk ini kita masukkan ke kolom yang faktor. Kemudian kita klik plot. Untuk yang padi kita masukkan ke kolom horizontal yang ada di atas, dan yang kedua ini yang pupuk kita masukkan ke kolom yang kedua atau separate lines. Kemudian klik add. Maka di sini sudah muncul untuk yang padi dan pupuknya. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik post hoc. Di sini kita masukkan yang keduanya, yaitu yang keduanya di sini ada pupuk, kita masukkan ke dalam kotak yang post hoc test for. Setelah itu kita klik atau kita checklist untuk yang Turki, karena nanti kita ingin melakukan uji lanjut yang menggunakan uji Turki, karena yang dibutuhkan nanti adalah yang uji Turki ini. Kalau sudah, kita klik continue. Setelah itu kita klik option yang ini. Kita masukkan semuanya ke dalam display mains for. Ada padinya, ada pupuk, dan juga ada yang keduanya. Kemudian kita checklist untuk yang descriptive statistik, dan juga kita checklist yang homogeneity test. Untuk nanti kita lihat hasilnya ya, yang kita butuhkan itu dan hanya deskriptif dan homogeneity testnya. Setelah itu ininya biarkan menjadi 0,05 ya, karena kita menggunakan alpha yang 0,05. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka nanti ada hasilnya muncul sebentar. Nah, nanti hasil ininya bisa kita analisis lebih lanjutnya. Di sini kita bisa copy ya ke Microsoft Word nanti untuk dianalisis yang selanjutnya. Nah, hasil analisisnya ini sudah dikopikan ke sini. Nah, yang pertama hasil analisisnya di sini ada descriptive statistik. Descriptive statistik ini nanti menggambarkan nilai dari rata-ratanya dan juga dari standar deviasinya dari setiap variabel yang ingin kita uji. Misalkan yang menggunakan padi jenis pertama dan yang pupuk jenis pertama, di sini rata-ratanya adalah 4,5. Untuk yang padi jenis pertama, pupuk kedua rata-ratanya 8,5,
yang menggunakan ketiga, 6, dan seterusnya. Di sini adalah rata-rata dari setiap yang digunakan. Setelah itu juga ada tabel Levens Test of Equality. Di sini kita lihat dari nilai F-nya yang 43,636 dan juga nilai sig-nya yang 0,00. Untuk kesimpulan dari hasil yang ini, yaitu di atas menunjukkan nilai signifikansi sig-nya 0,00, di mana nilai ini itu kurang dari 0,05, sehingga bisa dikatakan varian antar grup tidak berbeda secara signifikan karena nilai sig-nya kurang dari 0,05. Tapi kalau nilai sig-nya di sini lebih besar dari 0,05, maka nanti kesimpulannya adalah berbeda secara signifikan. Kemudian tabel yang keduanya adalah test of between subject effect. Di sini ada tabelnya, yaitu ada nilai signifikansi dari setiap variabelnya. Nanti untuk kesimpulan dari tabel ini kita pakai yang di sini dulu biar nanti bisa dilihat. Nah, yang pertama ada corrected model. Di sini pengaruh semua variabel independen dari yang ketiga ini, baik itu yang untuk yang padinya, pupuknya, ataupun yang padi dan pupuknya, secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang hasil panennya dikatakan signifikan ketika alfanya itu kurang dari 0,05. Nah, kalau kita lihat dari data di atas ini, untuk yang pertama, yang corrected model di sini nilainya adalah 0,00. Berarti artinya di sini modelnya dikatakan valid. Kemudian selanjutnya untuk yang intercept kita lihat untuk nilai sig-nya juga sama 0,00. Nilai intercept ini adalah nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya tanpa ada pengaruh variabel independen. Variabel dependen dapat berubah nilainya apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, karena di sini nilainya untuk yang interceptnya adalah 0,00, berarti dapat dikatakan interceptnya signifikan karena kurang dari 0,05. Kemudian kita lihat untuk yang variabel yang pertama di sini untuk yang padinya. Di sini nilai dari signifikansinya adalah 0,09. Jadi pengaruh padi terhadap hasil panennya di dalam model apabila signifikan itu adalah kurang dari 0,05. Karena di sini nilainya adalah 0,09, berarti dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan. Yang selanjutnya adalah untuk yang variabel yang keduanya, yaitu di sini ada yang pupuknya. Di sini kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,00. Ini juga kurang dari 0,05, berarti dapat diartikan bahwa ini pupuk ya, berpengaruh secara signifikan. Kemudian di sini ada yang
secara bersama-sama dari kedua variabel tersebut. Nilainya adalah 0,983. Nah, di sini karena dikatakan signifikan ketika kurang dari 0,05, sementara yang didapat adalah 0,983. Ketika lebih dari 0,05, berarti kesimpulannya adalah tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian juga yang selanjutnya ada nilai dari errornya. Di sini yang kita dapat nilai dari errornya yaitu ada 6,667 untuk yang sum of square-nya, kemudian ada 0,556 untuk mean square. Untuk nilai error model ini semakin kecil, maka modelnya akan semakin baik untuk nilai yang dari error ini. Kemudian yang selanjutnya ada nilai R square. Nilai square yang kita dapatkan yaitu 0,894. Nilai determinasi berganda semua variabel independen dengan dependen. Contoh yang kita dapatkan yaitu 0,894 di mana mendekati 1 yang artinya nilai korelasinya sangat kuat. Untuk kesimpulan dari hipotesis ANOVA 2 jalur, karena hasil uji F yang tadi yang kita dapatkan yaitu lebih dari 0,05, karena yang kita dapatkan tadi adalah 0,983, yaitu tidak ada perbedaan atau menerima H0, maka uji ANOVA ini tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ada uji post hoc-nya. Tetapi jika nilai dari ini, nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka nanti diuji ke tahap selanjutnya. Tapi nanti kita lihat contohnya apabila nanti ada uji ke tahap selanjutnya. Ketika nanti kurang dari 0,05 nilai ini, maka dilanjutkan ke dalam uji post hoc test. Nah, uji post hoc test ini yaitu dalam rangka interpretasi output dari ANOVA 2 jalur yang menggunakan SPSS, maka harus dipahami tentang uji post hoc terlebih dahulu. Uji post hoc adalah uji lanjut atau uji yang menilai adanya perbedaan signifikansi antar kelompok. Jadi ketika nilai dari ininya tadi dikatakan signifikansi, maka dilanjutkan ke dalam uji selanjutnya yaitu menggunakan uji Turki. Di dalam uji Turki nanti juga kita dapatkan ada tabel untuk uji Turkinya di sini. Nah, nanti dapat kita lihat perbedaannya yaitu untuk nilai yang bertanda bintang. Nah, di sini sebenarnya untuk contoh ini itu tidak dilanjutkan ke dalam uji Turki ya, tapi di sini contoh saja untuk melihat uji Turkinya. Untuk di tabel ini di semua kolomnya di sini ada tanda bintangnya. Berarti di sini menggambarkan bahwa dari semua nilai variabelnya itu mengalami perbedaan. Tapi di sini hanya contoh saja, sebenarnya ini tidak menggunakan uji Turki karena tadinya memang sudah tidak signifikan. Kemudian selanjutnya kita lihat adalah ada diagram plotnya. Diagram plot di bawah ini itu berguna untuk menilai apakah ada interaksi efek antara variabel. Namun diagram ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan acuan yang valid, tetapi hanya sekedar memberikan gambaran saja. Apabila garis tidak menunjukkan kesejajaran, maka dicurigai ada efek interaksi. Nah, dari diagram yang kita dapatkan di sini dapat kita lihat bahwa garisnya tidak ada kesejajaran, bahwa di sini ada terlihat tidak sejajar ya dari 3 variabel ini. Maka kesimpulannya untuk garis yang tidak sejajar adalah
adanya efek interaksi yang terjadi. Nah, itu untuk menganalisis ANOVA 2 jalur menggunakan SPSS.